Jadi baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Karen Mawar Syarano Munifu, mahasiswi semester 2 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Jadi teman-teman, kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai 5 kriteria dari kejadian luar biasa. Selanjutnya ada pola maksimum dan minimum, ada juga pengukuran epidemiologi, juga yang terakhir ada desain epidemiologi, juga screening atau penyaringan pada epidemiologi. Jadi sebelum masuk pada kriteria dari KLB, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari KLB itu sendiri. Jadi KLB di sini adalah timbulnya atau meningkatnya suatu kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu wilayah tertentu dan juga dalam waktu tertentu yang menjurus pada terjadinya suatu wabah. Jadi istilah wabah di sini digunakan untuk kondisi yang lebih parah dan juga lebih luas. Nah, sekarang kita masuk pada kriteria dari KLB. Jika teman-teman lihat pada gambar yang saya pegang ini, ada kurva. Jadi dalam suatu kejadian luar biasa ini tidak lepas dari timbulnya suatu kasus, juga ada peningkatan kasus pada suatu periode waktu tertentu. Nah, untuk yang lebih spesifik lagi mengenai kriteria dari kejadian luar biasa ini, sebuah daerah atau suatu daerah dinyatakan memiliki atau tergolong dalam kejadian luar biasa jika dia memiliki salah satu dari kriteria yang akan saya jelaskan. Jadi yang pertama ada peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibanding waktu yang lalu. Jadi waktu yang lalu di sini merujuk pada beberapa jam yang lalu maupun bulan yang lalu, minggu yang lalu juga bisa. Untuk contohnya di sini ada kasus malaria, misalnya yang ada pada bulan November ada sebanyak 10 kasus misalnya. Ternyata di bulan berikutnya di bulan Desember terjadi peningkatan kasus malaria yang dari sebelumnya 10 menjadi 30 kasus misalnya. Yang kedua ada peningkatan angka kesakitan 2 kali atau lebih waktu yang sama dibanding angka rata-rata per bulan pada tahun sebelumnya. Jadi di sini yang ketiga ada peningkatan CFR atau angka kematian karena penyakit. Ini bisa terjadi peningkatan 50% ataupun lebih bila dibanding dengan angka kematian pada periode yang ada sebelumnya. Kita ambil contoh di sini misalnya pada bulan Januari terjadi atau didapatkan angka kematian akibat dari malaria ini sebesar 10 kasus kematian akibat malaria. Nah, ternyata pada periode bulan Februari terjadi peningkatan angka kematian, bahkan dari 10 bisa menjadi 15 kasus kematian. Jadi meningkat 50%, bisa juga lebih. Selanjutnya adanya kasus kesakitan dari penyakit yang sebelumnya tidak ada. Selanjutnya ada yang kelima ini peningkatan kejadian kesakitan atau kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Jadi di sini terdapat peningkatan dari kejadian kesakitan maupun kematian. Dia akan terus-menerus meningkat dalam beberapa jam, dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ini dia akan terus meningkat, teman-teman. Jadi meningkatnya ini menurut jenis penyakit tersebut. Ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola maksimum dan minimum. Jadi sebelum masuk pada contoh yang sudah saya paparkan di sini, ada beberapa kegunaan dari pola maksimum minimum. Yang pertama untuk sistem kewaspadaan dini atau SKD, dan yang selanjutnya untuk evaluasi tren atau kecenderungan dari suatu penyakit. Nah, di sini sudah ada contoh kasus. Ini merupakan tabel pola maksimum dan minimum jumlah kasus diare per bulan di wilayah Puskesmas Pasayangan Martapura tahun 2009 sampai 2013 dan 2014. Jadi di sini dari tabel ini dapat dilihat bahwa angka kasus diare yang paling tinggi ini ada pada bulan Juli di tahun 2009 sebanyak 110 kasus, sedangkan yang paling rendah ini ada pada bulan Maret tahun 2012 sebanyak 8 kasus. Selain itu, sedangkan dari jumlah total per tahun, angka tertinggi yaitu ada pada tahun 2009 ada 603 kasus, dan juga yang terendah di tahun 2012 yaitu sebanyak 216 kasus. Dan ini ada grafiknya. Jadi ini merupakan grafik perbandingan jumlah kasus pada 2013 dengan kasus maksimum dan kasus minimum dari kasus diare ini. Jadi dari grafik ini dia menunjukkan bahwa pada tahun 2013 ini kasus pada tahun 2013 ini tidak terlalu tinggi dari batas maksimum dan tidak didapat jumlah penyakit yang melewati batas maksimum ini, sehingga dapat dikatakan juga bahwa kasus diare di daerah Martapura atau di wilayah kerja Puskesmas Pasayangan ini tidak melewati batas maksimum. Oleh karena itu dari tabel dan juga grafik ini sesuai dengan tujuan dari pola maksimum dan minimum bahwa kita dapat melihat kecenderungan dari suatu penyakit atau tren dari penyakit tertentu.
Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran dari epidemiologi. Jadi dalam pengukuran epidemiologi ini dibagi menjadi 3, ada rate, selanjutnya ada rasio, dan yang terakhir ada proporsi. Nah, yang pertama mengenai rate, dalam rate ini juga nanti masih dibagi lagi. Ada untuk mengukur angka kesakitan dan juga mengukur angka kematian. Nah, pertama-tama kita masuk pada pengertian rate. Jadi rate ini digunakan untuk mengukur frekuensi atau seberapa banyak angka kesakitan yang ada pada masyarakat atau suatu populasi. Jadi untuk rumusnya, rate sama dengan jumlah kejadian penyakit dibagi dengan jumlah penduduk kita kalikan dengan konstanta. Selanjutnya di sini ada masuk pada rumus ukuran kesakitan. Dalam rumus ukuran kesakitan ada incident rate, ada attack rate, dan juga ada prevalence rate. Yang pertama mengenai incident rate ini, dia menghitung jumlah kasus baru pada suatu periode waktu tertentu. Nah, untuk rumusnya jumlah kasus baru suatu penyakit pada periode waktu tertentu kita bagikan dengan jumlah populasi yang berisiko, lalu kita kalikan dengan konstanta. Selanjutnya saya jelaskan dulu mengenai prevalence rate. Ada dibagi menjadi 2, ada point prevalence rate. Ini rumusnya jumlah penderita lama dan baru kita bagi dengan jumlah penduduk saat itu, lalu kita kalikan dengan konstanta. Dan yang kedua ada period prevalence rate. Jadi ini rumusnya jumlah penderita lama dan baru juga kita bagikan dengan jumlah penduduk di pertengahan, lalu kita kalikan dengan konstanta. Nah, untuk contoh soalnya, suatu kantor dengan jumlah karyawan sebanyak 100 orang, 20 orang diantaranya sejak 2 bulan yang lalu tidak masuk kantor karena menderita penyakit A. Dan selanjutnya pada hari ini 30 orang lainnya terpaksa pulang karena penyakit yang sama. Lalu ditanya berapakah incident rate dan juga periode prevalence rate-nya. Nah, jadi teman-teman, untuk incident rate seperti kita tahu jumlah kasus baru penyakit di sini ada 30 orang yang mengalami penyakit A. Kita masukkan 30, kita bagi dengan jumlah populasi yang berisiko ada 100 karyawan, lalu kita kalikan dengan konstanta, kita pakai 10, jadi hasilnya ada 3. Artinya setiap 10 karyawan ini terdapat 3 orang yang mengalami atau menderita penyakit A di kantor tersebut. Selanjutnya untuk perhitungan kedua mengenai point prevalence rate-nya di sini kita masukkan angka yang sudah dijelaskan pada rumus, jumlah penderita lama dan baru, 20 penderita lama dan 30 penderita baru. Kita bagikan dengan jumlah penduduk atau jumlah karyawan ini ada 100, lalu kita kalikan dengan 100% konstantanya. Nanti kita dapat hasilnya 50%. Selanjutnya kita masuk pada attack rate. Jadi attack rate ini biasanya terjadi pada suatu misalnya kejadian luar biasa. Nah, untuk rumusnya ini ada jumlah kasus baru selama epidemik, kita bagi dengan jumlah penduduk saat itu, lalu kita kalikan dengan konstantanya. Untuk contoh soal di sini teman-teman bisa lihat dalam waktu KLB terdapat 40 kasus kolera di suatu wilayah. Nah, diketahui jumlah populasi daerah tersebut adalah 60 wanita dan juga 200 pria. Maka hitunglah attack rate-nya. Jadi di sini attack rate-nya adalah jumlah kasus baru selama epidemik. Jadi ada 40 kasus kolera, kita masukkan dalam rumusnya, kita bagikan dengan jumlah penduduk saat itu. Ada 60 wanita dan juga 200 pria, masukkan saja. Jadi totalnya itu adalah 260 orang. Lalu kita kalikan dengan konstanta, kita pakai 100 agar hasilnya tidak 0. Jadi hasilnya nanti didapat 15,3. Lalu kita bulatkan menjadi 15. Nah, artinya di sini setiap 100 populasi atau 100 penduduk di wilayah tersebut terdapat 15 orang yang menderita kolera pada periode itu. Nah, ini adalah rumus untuk ukuran kematian atau mortality rate. Dalam mortality rate ini dikenal beberapa jenis lagi. Yang pertama ada crude death rate atau angka kematian kasar. Jadi rumusnya ini adalah jumlah seluruh kematian kita bagi dengan jumlah penduduk di pertengahan, lalu kita kalikan dengan konstanta. Konstantanya di sini adalah 1000. Biasanya dipakai 1000. Nah, untuk contoh soalnya, di Provinsi X dengan penduduk sebanyak 1.200.000 per 1 Juli 1990, tercatat sejumlah 18.000 kematian terjadi selama tahun itu. Hitunglah CDR atau angka kematian kasarnya. Jadi kita masukkan angka dalam rumus, ada jumlah seluruh kematian di sini 18.000 kematian, lalu kita bagi dengan jumlah penduduk pertengahan, di sini per 1 Juli 1990 ada 1.200.000 jiwa. Lalu kita kalikan dengan konstanta 1000, dapat hasilnya 15. Artinya di sini setiap 1000 penduduk pada Provinsi X ini terdapat 15 angka kematian kasar di tahun tersebut. Selanjutnya ada maternal mortality rate atau MMR, ini mengenai total kematian ibu selama masa kehamilan, masa persalinan maupun masa nifas. Untuk menghitungnya teman-teman bisa lihat rumusnya, total kematian ibu selama hamil, bersalin dan nifas kita bagi dengan total kelahiran hidup di tahun yang sama, lalu kita kalikan dengan 1000.
Selanjutnya ada case fatality rate. Jadi ini merupakan untuk menghitung jumlah seluruh kematian karena penyakit tertentu dalam jangka waktu tertentu juga. Jadi untuk rumusnya jumlah seluruh kematian karena penyakit tertentu dalam jangka waktu tertentu kita bagikan dengan jumlah seluruh penderita penyakit dalam jangka waktu yang sama, lalu kita kalikan konstantanya 1000. Di sini adalah jenis kedua dari pengukuran epidemiologi, yaitu rasio. Nah, di sini untuk contoh soalnya, pada suatu KLB DBD terdapat 20 penderita dan 12 diantaranya adalah anak-anak. Maka rasio anak terhadap orang dewasa adalah, kita masukkan pada rumusnya di sini, anak-anak ada 12 dibagi dengan atribut atau banyak atau orang ada 20. Jadi kalau langsung dibagi nanti hasilnya 0,6. Tapi kalau kita menggunakan perbandingan maka didapat 3:5, artinya rasio anak terhadap orang dewasa ini ada 3 anak dari 5 orang dewasa yang menderita penyakit DBD ini. Selanjutnya kita masuk pada proporsi. Ini perhitungan terakhir dari epidemiologi. Suatu KLB keracunan makanan terdapat 32 orang penderita dan 12 orang diantaranya adalah anak-anak. Maka proporsi anak-anak terhadap orang dewasa adalah, ya di sini proporsinya jumlah kejadian yang timbul dalam satu kategori ini ada 12 anak-anak dibagi dengan penderita totalnya ini ada 32. Lalu kita kalikan dengan konstantanya 100, didapat 37,5%. Jadi proporsi anak-anak terhadap orang dewasa ini adalah sebesar 37,5%. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, ada tentang desain penelitian epidemiologi. Jadi dalam suatu desain penelitian ini dibedakan menjadi dua, ada penelitian deskriptif dan juga analitik. Nah, nanti ada pembagiannya lagi dan saya akan menjelaskan beberapa jenisnya saja. Yang pertama tentang studi deskriptif, ini digunakan untuk mempelajari distribusi dan frekuensi dari penyakit di populasi. Nah, ada beberapa jenis, contohnya yang pertama case report, ada case series, dia mendeskripsikan spektrum penyakit dan juga prognosis dari suatu kasus. Nah, selanjutnya ada studi analitik. Ini menganalisis hubungan antara suatu status kesehatan dengan variabel tertentu. Nah, yang pertama untuk jenis dari analitik, studi analitik atau penelitian analitik ini ada case control. Jadi case control ini dia mempelajari hubungan antara pajanan dan penyakit dengan cara membagikan atau membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status dari pajanan. Nah, untuk yang perlu diperhatikan di sini yaitu pada case control ini dia arahnya mundur. Jadi kita mencari akibat atau efeknya terlebih dahulu, baru kemudian sebab dari suatu penyakit. Jadi untuk contohnya di sini misalnya kanker paru-paru yang ada hubungannya dengan perilaku merokok. Nah selanjutnya kita masuk pada jenis yang kedua, itu ada cohort study. Jadi ini berlawanan dengan case control. Nah, jika arah dari case control ini dari arahnya mundur, efek baru kepada sebab. Kalau cohort study ini dia kebalikannya. Jadi kita harus mengetahui mencari sebab dulu, baru nanti kita mencari efek dari suatu penyakit. Nah, untuk contohnya misalnya kebiasaan merokok pada orang tua yang berefek pada balita yang terkena ISPA. Selanjutnya ada cross sectional study. Jadi ini terjadi di mana peneliti melakukan observasi atau pengukuran variabel pada saat tertentu dan subjek yang diamati hanya diobservasi satu kali saja. Untuk contohnya ada studi yang meneliti prevalensi kanker di antara populasi tertentu. Dan yang jenis yang terakhir yang saya jelaskan adalah mengenai crossover study. Jadi ini tuh merupakan jenis studi di mana dia melakukan intervensi yang sama kepada suatu kelompok yang sama juga, tapi dalam waktu tertentu. Seperti contohnya di sekolah kita melakukan penelitian kepada murid SMA misalnya. Pada murid wanita kita bagi menjadi dua. Jadi pada waktu bulan sebelumnya ini kita memberikan mereka tablet tambah darah, dan kelompok sebelahnya kita tidak memberikannya. Nanti pada periode berikutnya, misalnya bulan berikutnya, kita tukar lagi. Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir mengenai penyaringan atau screening dalam epidemiologi. Jadi penyaringan atau screening ini merupakan usaha mencari atau mendeteksi penderita penyakit dengan melakukan tes sederhana atau pemeriksaan yang singkat dan juga sederhana, sehingga dapat memisahkan orang yang sehat terhadap mereka yang berkemungkinan besar terkena atau menderita suatu penyakit tertentu. Nah, dalam penyaringan atau screening ini dia dapat dilakukan melalui beberapa bentuk. Yang pertama secara massal pada penduduk tertentu. Jadi ini menjadi sedikit perbedaan antara penyaringan atau screening dengan check up. Selanjutnya
dilaksanakan secara selektif maupun random, terutama pada mereka yang memiliki resiko menderita penyakit tertentu. Selanjutnya, dapat dilakukan untuk suatu penyakit secara serentak. Jadi, screening ini tidak hanya dapat dilakukan pada satu jenis penyakit, tetapi dapat dilakukan pada beberapa jenis penyakit sekaligus. Contohnya pada screening untuk infeksi menular seksual. Langsung saja pada perhitungan dari penyaringan atau screening. Jadi ada banyak beberapa jenis di sini. Ada tabel yang seperti A, B, dan C. Nanti akan saya jelaskan pada contoh kasusnya langsung. Jadi di sini teman-teman, nanti kita akan menghitung sensitivitas, spesifitas, true positif, false positif, true negatif, dan juga false negatif. Nah, untuk sensitivitas ini merupakan bagian dari validasi, di mana rumusnya ini adalah A per A ditambah dengan C. 400 dibagi dengan 400 ditambah 100, nanti kita dapat hasilnya 0,8. Untuk spesifitasnya ini ada rumusnya D per B tambah D, nanti dapat hasilnya 0,6. Selanjutnya ada true positif. Jadi true positif ini artinya kasus di mana seseorang benar-benar menderita penyakit. Untuk mengetahuinya ini kita langsung lihat pada tabel bagian A. Jadi di sini 400, maka true positifnya 400. Selanjutnya false positif artinya seseorang tidak sakit, tetapi hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa dia positif terhadap penyakit tersebut. Nah, untuk perhitungannya di sini ada B per B tambah D. Jadi di sini langsung lihat pada tabel, B ini 200, kita bagi dengan 200 lagi, tambah D di sini 300, hasilnya nanti 0,4. Selanjutnya pada true negatif, jadi ini merupakan kasus di mana seseorang tidak menderita sakit dan juga hasil pemeriksaannya ternyata negatif. Bagian D di sini ada 300, jadi true negatifnya 300. Selanjutnya pada false negatif, ini artinya seseorang menderita suatu penyakit, tetapi pada saat melakukan screening atau pemeriksaan ini ternyata dinyatakan dia negatif terhadap penyakit tersebut. Untuk perhitungannya ini C per A ditambah C, C-nya ini 100, kita bagi dengan A-nya 400, ditambah dengan C-nya lagi 100, hasilnya nanti 0,2. Jadi demikian hasil penjelasan saya mengenai 4 pokok bahasan. Saya harap pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.